Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa SMB kelas 7. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat matematika channel dalam edisi sajian spesial pembahasan paket soal PAT Matematika SMB kelas 7 yang pada episode kali ini kita akan kembali membahas 5 soal. Satu diantaranya masih melanjutkan soal aritmetika sosial, sedangkan 4 soal yang lain adalah soal-soal seputar bangun datar, baik keliling, luas maupun sifat-sifat sudutnya. Nah, siapkan hati, pikiran dan diri kalian untuk fokus benar-benar hadir mengikuti sajian berikut dengan sepenuh hati. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Selanjutnya, bila kalian berkenan untuk mendukung perkembangan channel ini sehingga lebih memberikan manfaat yang luas bagi orang lain, silakan bisa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like, komen yang positif, dan juga bagikan video ini kepada yang lain. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan paket soal PAT Matematika SMB kelas 7. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai pembahasannya. Soal nomor 12. Seorang pedagang sembako membeli 2 karung beras masing-masing dengan harga Rp600.000 dan Rp500.000. Pada kedua karung tertulis bruto 50 kg tara 2%. Jika beras dalam kedua karung dicampur dan dijual dengan harga Rp11.500 per kilogram, maka pernyataan berikut yang benar adalah A. Untung Rp27.000, B. Untung Rp50.000, C. Rugi Rp27.000, D. Rugi Rp50.000. Penyelesaian. Kita hitung berat neto dari kedua karung beras itu karena penjualannya adalah eceran dalam kilogram, sehingga yang dijual tentunya adalah berat neto. Hitung berat neto. Berat bruto dari 2 karung adalah 100 kg yang jika dinyatakan dalam persen karena dipandang sebagai pokok adalah 100%. Tara 2%, sehingga neto adalah 100% dikurangi 2%, yaitu sama dengan 98% dari berat bruto. Maka kita bisa menghitung berat neto, yaitu 98 per 100 kita kalikan berat bruto 100 kg. Hasilnya sama dengan 98 kg. Neto 98 kg. Ini artinya bahwa beras yang dijual per kilogramnya 11.500 adalah sebanyak 98 kg, bukan 100 kg. Karena
100 kg ini merupakan berat bruto atau berat kotor. Maksudnya adalah berat beras beserta wadahnya atau karungnya. Nah, untuk mengetahui untung atau rugi, kita harus membandingkan antara pengeluaran atau modal dan pendapatan atau harga penjualan. Kita hitung modalnya adalah 600.000 plus 500.000 sama dengan 1.100.000 rupiah. Kemudian untuk penjualan berasnya, harga jual sama dengan 98 dikali 11.500. 98 adalah berat neto 98 kg. 11.500 adalah harga per kilogramnya. Hasilnya sama dengan Rp1.127.000. Ternyata bahwa harga jual lebih dari harga beli. Maka dalam hal ini pedagang memperoleh keuntungan, yang mana keuntungannya adalah selisih dari harga jual dan harga beli, yaitu Rp1.127.000 dikurangi Rp1.100.000 sama dengan Rp27.000. Jawaban yang bersesuaian dengan untung Rp27.000 adalah option A. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 13. Kita mulai masuk soal-soal bangun datar. Panjang diagonal persegi ABCD yaitu AC sama dengan 7x min 8 cm dan BD 3x plus 4 cm. Keduanya dinyatakan dalam bentuk aljabar. Luas persegi tersebut adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Persegi diketahui kedua diagonalnya yang masing-masing dinyatakan dalam bentuk aljabar. Kita gambar perseginya dan kita posisikan seperti pada tayangan. Ini punya maksud bahwa persegi ini kita pandang sebagai belah ketupat. Karena sifat dari belah ketupat adalah keempat sisinya sama panjang dan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Persegi ini memenuhi sifat keempat sisinya sama panjang dan diagonalnya juga saling berpotongan di tengah-tengah tegak lurus. Persegi merupakan belah ketupat yang diagonalnya sama panjang. Lah, maksud dari persegi ini kita nyatakan sebagai belah ketupat karena kita akan menghitung luas persegi dengan pendekatan belah ketupat. Hal ini dikarenakan ukuran sisi-sisi persegi belum diketahui. Yang diketahui adalah ukuran diagonal persegi yang dinyatakan dalam bentuk aljabar. Sementara sifat dari diagonal persegi adalah sama panjang. Maka kita bisa menentukan nilai X dengan menggunakan sifat bahwa diagonal persegi adalah sama panjang. AC sama dengan BD, yang mana AC adalah 7x min 8 dan BD adalah 3x plus 4. Maka kita tulis 7x min 8 sama dengan 3x plus 4. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan kaidah penyelesaian persamaan linier satu variabel. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis dengan ketentuan pindah ruas ganti tanda. Ekivalen 7x min 3x dari positif 3x pindah ruas menjadi min 3x
sama dengan 4 plus 8, dari min 8 pindah menjadi plus. Kemudian kita sederhanakan, 4x sama dengan 12, maka x sama dengan 12 per 4, atau x sama dengan 3. Setelah kita dapatkan nilai x sama dengan 3, kita bisa menentukan ukuran diagonal dari persegi. Dan dikarenakan diagonal persegi adalah sama panjang, maka nilai x sama dengan 3 ini bisa kita substitusikan ke diagonal AC, yaitu 7x min 8, atau ke diagonal BD, yaitu 3x plus 4. Hasil akhirnya akan sama. Kita ambil BD sama dengan 3x plus 4. Untuk x-nya adalah 3. Kita substitusikan menjadi BD sama dengan 3 dikali 3 plus 4. 3 dikali 3 adalah 9. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Panjang diagonal BD 13 cm. Sekaligus ini mewakili AC juga 13 cm. Karena kedua diagonalnya adalah sama panjang. Selanjutnya, luas persegi ini kita hitung dengan menggunakan rumus luas dari belah ketupat. Sekali lagi, persegi ini kita pandang sebagai belah ketupat yang kedua diagonalnya adalah sama, yaitu 13 cm. Ingat, rumus luas belah ketupat adalah setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Dalam hal ini, diagonal 1 dan diagonal 2 sama-sama 13. Setengah dikali 13 dikali 13. 13 dikali 13 adalah 169, dibagi 2 hasilnya 84,5. Jadi luas persegi adalah 84,5 cm. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak menggunakan rumus luas persegi saja, Pak? Yaitu sisi kali sisi. Dalam soal ini ukuran sisinya belum diketahui. Sementara setelah kita dapatkan nilai x, yang langsung bisa kita tentukan ukurannya adalah ukuran diagonalnya, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x ke dalam diagonal yang dinyatakan dalam bentuk aljabar. Kalau kita akan menggunakan luas sama dengan sisi kali sisi, kita harus menghitung panjang sisi terlebih dahulu dengan menggunakan Pythagoras, dengan meminjam salah satu segitiga pada persegi, sementara diagonalnya 13 cm, kalau setengah dari diagonal adalah 6,5. Bentuknya pecahan. Kalau kita harus menghitung panjang sisi dengan menggunakan Pythagoras dan memuat pecahan, tentu akan lebih menyulitkan. Kalau ada cara yang lebih mudah, kenapa harus menggunakan cara yang sulit? Itu prinsip. Jawaban yang benar adalah option A. Kita lanjutkan. Soal nomor 14. Keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi yang sisinya 11 cm. Jika panjang persegi panjang itu 12 cm, maka luasnya adalah titik. Penyelesaian. Kata kunci dalam soal ini adalah keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Maka kita tulis keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Di sini kita harus ingat kembali keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sedangkan keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Kita tulis rumus masing-masing sebagai persamaan, yaitu 2P ditambah 2L adalah rumus keliling persegi panjang, sama dengan 4 dikali S adalah rumus keliling persegi. Kemudian nilai-nilai yang sudah diketahui kita substitusikan, yaitu sisi persegi 11 cm, dan panjang persegi panjang 12 cm. Ekivalen 2 dikali 12 ditambah 2L
sama dengan 4 dikali 11. Ekuivalen 24 plus 2L sama dengan 44. Kemudian 24 kita pindah ruas. 2L sama dengan 44 dikurangi 24. 44 dikurangi 24 adalah 20. Sehingga kalau kita akan menghitung L adalah 20 dibagi koefisien L yaitu 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Lebar persegi panjang 10 cm. Maka sekarang kita bisa menghitung luas persegi panjang yang mana panjangnya 12 cm dan lebarnya 10 cm. Sedang rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sama dengan 12 dikali 10 sama dengan 120 cm persegi. Jawaban yang bersesuaian adalah option B. Oke? Mudah ya? Ya, bagus. Kita lanjutkan. Soal nomor 15. Perhatikan gambar belah ketupat berikut. Jika sudut TPQ sama dengan 32 derajat, maka besar sudut PSR adalah titik. Penyelesaian. Kita ingat sifat dari belah ketupat bahwa sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar. Kemudian diagonal belah ketupat merupakan garis bagi dari masing-masing sudut yang dibagi. Sehingga dari sini jelas bahwa sudut TPS yaitu ini sama dengan sudut TRS sama dengan sudut TRQ sama dengan sudut TPQ. Sementara TPQ sudah diketahui yaitu 32 derajat. Nah, maka dengan diketahui sudut TPQ 32 derajat ini sebenarnya telah diketahui 4 buah sudut pada gambar, yaitu sudut TPS 32 derajat, sudut TRS 32 derajat, dan sudut TRQ juga 32 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut PSR. Maka kita fokus pada segitiga PSR. Nah, seperti ini. Yang mana segitiga PSR adalah segitiga sama kaki dikarenakan sisi-sisi dari belah ketupat adalah sama panjang. Akibatnya segitiga PSR merupakan segitiga sama kaki. Dan telah diketahui sudut SPR 32 derajat dari sudut TPS tadi. Dan sudut PRS juga 32 derajat dari sudut TRS. Maka sekarang kita bisa menghitung besar sudut PSR atau sudut S dengan menggunakan sifat jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga sudut PSR sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah dua sudut yang sudah diketahui, yaitu 32 derajat plus 32 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 64 derajat sama dengan 116 derajat. Berdasarkan option yang disajikan, jawaban yang benar adalah option A. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Soal nomor 16 sebagai soal terakhir dalam sajian dan pembahasan episode kali ini. Diketahui jajar ginjang ABCD seperti pada gambar, panjang AB 36 cm
panjang BE 16 cm dan FB 18 cm. Keliling jajar ginjang ABCD adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk menghitung keliling ABCD, kita harus tahu ukuran sisi-sisi jajar ginjang. Sementara di sini yang diketahui ukuran sisinya adalah AB, yaitu 36 cm. Yang ini berarti DC juga 36 cm. Sementara BC dan AD belum diketahui. BC dan AD sama panjang. Maka kita cukup menghitung salah satu dari BC atau AD. Pada soal telah diketahui bahwa BE sama dengan 16 cm. BE ini bisa kita pandang sebagai tinggi jajar ginjang ketika alasnya DC, yang mana DC sama dengan AB yaitu 36 cm. Berarti di sini sudah kita dapatkan pasangan tinggi dan alas yang keduanya telah diketahui ukurannya. Berikutnya diketahui juga FB 18 cm, yang mana FB ini juga bisa kita pandang sebagai tinggi jajar ginjang ketika AD sebagai alas. Sementara AD belum diketahui. BC juga belum diketahui. Nah, untuk menghitung panjang sisi AD, kita bisa menggunakan persamaan luas dari pasangan alas dan tinggi yang keduanya telah diketahui. Kita samakan dengan pasangan alas dan tinggi, yang mana untuk pasangan yang kedua ini alasnya belum diketahui, tingginya sudah diketahui. Kita tulis luas ABCD adalah AD dikali FB. AD adalah alas, FB sebagai tinggi, sama dengan DC dikali BE. DC adalah alas untuk sisi yang lain, dan BE adalah tinggi dari pasangan alas DC. Nilai-nilai yang sudah diketahui dalam soal kita substitusikan. Kita peroleh bentuk AD belum diketahui, tetap kita tulis apa adanya. Dikali 18 adalah ukuran FB, sama dengan 36 ukuran DC, dikali 16 adalah ukuran BE. Kita sederhanakan. 18 AD sama dengan 576. Ekivalen dengan AD sama dengan 576 dibagi 18. Hasilnya AD sama dengan 32. AD sama dengan 32 ini artinya bahwa panjang sisi AD dan panjang sisi BC adalah 32 cm. Nah, sekarang kita bisa menghitung keliling jajar ginjang, yaitu dengan menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali S1 ditambah 2 dikali S2. S1 kita anggap AB dan DC. Karena sama, maka 2 kali S1. Sedangkan S2-nya adalah BC dan AD yang ukurannya sama. Kita substitusikan. Keliling sama dengan 2 dikali S1-nya 36 yang sudah diketahui dalam soal. Ditambah 2 dikali 32 adalah S2, yaitu panjang sisi AD dan BC. Kita sederhanakan. K sama dengan 72 ditambah 64. Hasilnya K sama dengan 136. Jadi keliling dari jajar ginjang pada gambar adalah 136 cm. Jawaban yang benar adalah option C. Oke, bisa dipahami. Jadi di sini kita harus memanfaatkan pasangan alas dan tinggi yang sudah diketahui ukurannya. Kemudian kita susun persamaan dengan pasangan alas dan tinggi yang lain yang salah satunya belum diketahui ukurannya. Sehingga ukuran yang belum diketahui kita dapatkan,
Dan selanjutnya kita bisa menghitung kelilingnya. Oke. Baik, 5 soal sudah kita bahas. Dan insya Allah kita akan berlanjut pada tayangan berikutnya untuk soal-soal selanjutnya. Tetap di channel yang sama, channel yang keren, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.